Assalamualaikum Lur, jumpa lagi dengan saya Karbuan SKW. Ini dia bibit pare yang sudah kita semai di dalam pot tray yang sudah siap pindah tanam. Sebentar lagi kita akan pindah tanam ke lahan di sana. Sekarang sudah siap pindah. Dan kita lihat yang sudah kita pindahkan tadi pagi agak layu karena ini cuaca agak panas terik. Nah, ini baru kita pindahkan tadi. Dan ini lahan bekas gambas segi. Nah, sekarang kita ubah menanam pare. Kemudian gimana pertumbuhannya? Yuk kita lanjut di kemudian hari. Nah, ini pare yang sudah berumur 15 hari setelah tanam dan sudah separuh lanjar. Hari ini kita akan melakukan perempelan tunas air yang tumbuh di tunas-tunas batang, dan kita tinggalkan hanya batang utama saja hingga mencapai para-para. Ini dia, kita lakukan pemangkasan tunas air. Nah, ini yang sudah kita pangkas, dan ini yang belum kita pangkas. Selain tunas utama, tunas air semua kita buang seperti ini. Nah, kita buang habis tunas air ini. Berapa lama kita harus membuang tunas air? Sampai dia mencapai para datar di atas. Kalau dia sudah rebahan merayap, baru kita hentikan pemangkasan. Kalau belum mencapai para atas, kita terus membuang tunas air yang tumbuh di sela-sela batang seperti ini. Jadi ini kita buang. Nah, sekarang pare kita sudah berumur 20 hari, menambah pertumbuhannya. Ini sudah mulai mencapai para sedikit lagi. Nah, ini belum sampai, dan itu ada yang hampir sampai, dan malah ada yang sudah melintasi para. Nah, seperti ini sudah, karena ini pertumbuhannya lumayan subur, jadi cepat sekali. Nah, rata-ratanya seperti ini. Dan ini pertumbuhan 20 hari setelah tanam. Sekarang pare berumur 25 hari setelah tanam dan sudah mencapai para atas. Kita masih melakukan perempelan seperti ini. Nah, dan ini boleh kita biarkan karena sudah hampir mencapai para seperti ini. Sudah kita biarkan karena dia sudah, dan ini sudah kita biarkan karena sudah mencapai para sedikit. Oke. 25 hari setelah tanam, pare sudah ada mulai penampakan bunga-bunganya. Dan sebentar lagi kita akan melakukan penyepraian atau penyemprotan untuk fungisida dan insektisida. Skor untuk fungisida, dan Pesnap juga fungisida, dan ini Pestor untuk insektisida atau pestisida juga, dan ini Alika untuk insektisida. Jadi kerjasama antara Pesnap dan Skor, yaitu fungisida, berkuat itu busuk daun, busuk buah, jadi kita cegah. Dan Pestor dan Alika adalah pencegah hama, yaitu insektisida yang itu ulat atau hama-hama kutu-kutuan juga bisa dibasmi oleh Pestor. Dan inilah yang kita gunakan untuk perawatan pare kita, terutama pare yang suka mengalami busuk buah dan lalat buah yang menyuntik ke dalam buah pare. Jadi kita cegah dengan menggunakan Alika dan Pestor.
Untuk fungisida skor kita menggunakan satu tutup botol saja. Dan untuk insektisida atau pestisida Alika kita juga menggunakan satu tutup botol juga. Untuk fungisida Pesnap kita juga menambahkan 2 tutup botol, ya kurang lebih 100 ml begitu. Dan kita menambahkan Pestor, yaitu pestisida untuk pencegah atau pembasmi hama. Kita juga menambahkan 2 tutup botol, ya kurang lebih 100 ml juga. Nah, inilah dosis-dosis yang harus kita gunakan untuk menyepray tanaman pare kita di dalam masa generatif. Setelah semua tercampur, kemudian kita penuhkan tangki kita yang 16 liter dengan air yang bersih. Semprotkan secara merata di seluruh dedaun-dedaun dan batang-batang pare. Kita pastikan semua dedaun-daun basah dan kena oleh semprotan yang kita semprotkan agar pare kita terjaga dengan aman dari jamur dan hama-hama yang mengganggu. Karena ini lahan bekas tanam gambas, dedaun-daun kering itu mudah memicu datangnya jamur dan hama-hama lain, karena daun-daun kering dapat membawa jamur. Jadi kita pastikan kita semprot serata mungkin agar dapat terjaga dengan aman. Dan insya Allah kalau sudah disemprot, daun-daun kering tidak akan terjangkit ke pare kita. Di usia seperti ini kita masih terus menyeleksi atau merempel tunas air dan dedaun bagian bawah yang mengganggu agar tidak bersarangnya hama. Yang kita sisakan hanya daun bagian atas menuju ke para-para saja. Dan kalau bagian bawah seperti ini kita habiskan, buang semua agar pohon atau batang pare kita menjadi lebih besar dan nantinya akan berbuah lebat. Nah, kalau untuk pupuk dasar yang saya gunakan adalah kohe ayam atau kotoran ayam sebelum kita menanam. Seminggu kemudian lalu kita tanami, dan 15 hari setelah tanam jangan lupa kita masukkan pupuk NPK masa pertumbuhan. Dan jangan lupa kalau sudah mengeluarkan bunga lanjut kita masukkan pupuk NPK 1616, ya terserah mau mutiara atau blower. Tentunya pupuk yang mengandung kalsium. Nah, di sini kita juga melakukan penimbunan kompos, yaitu halaman ini kita bersihkan, kita timbun di pohon pare. Dan ini lembab, walaupun terik panas kita tidak melakukan penyiraman atau pengocoran, namun tanah tetap lembab terjaga, dan inilah yang bisa menghasilkan buah yang lebat. Nah, kita sepil satu pohon ini bisa menghasilkan beberapa buah. Itu baru buah tahap pertama, belum selanjutnya. Nah, ini kita telusuri batangnya. Nah, di sini sudah ada satu buah. Satu. Dan ini cabang, 2 buah, 3 buah, 4 buah, 5 buah, 6 buah. Nah, ini ada satu, jadi 7 buah, 8 buah. Satu pohon dalam berdekatan, setiap ruas-ruas
per buah satu, jumlahnya ada 8 buah. Dan bisa 9 dengan yang satu masih ada kembangnya. Tapi ini dipastikan bisa jadi juga. Ada 9 buah dalam satu pohon. Semoga nantinya bisa berisi semua sampai besar. Nah, inilah bukti-bukti budidaya pare dengan menggunakan penimbunan tanpa mulsa. Kita mengganti kompos-kompos ini menggunakan rumput kering yang kita timbun di bedeng kita, yang kita terapkan sejak dulu karena kita tidak menggunakan plastik mulsa. Nah, itu salah satu contoh yang buahnya sangat banyak. Dan yang lain-lain juga 50% sama seperti tadi. Nah, ini juga 2. Dan buah-buah kecil masih banyak di ujung. Nah, inilah pertumbuhannya lumayan subur. Nah, ini yang sudah hampir bisa dipetik. Nah, 50 hari setelah tanam, saatnya kita mulai memetik buah yang pertama sekali. Dan di sini buah belum merata, ada yang sudah berbuah dan ada juga yang masih belum berbuah. Jadi kita pastikan panen pertama hanya sedikit. Ini adalah jenis pare lokal dan ukurannya tidaklah sama, ada yang kecil dan ada juga yang lebih besar. Ukuran besarnya buah tergantung dari pohon atau pertumbuhan satu persatunya agak beda-beda. Kalau yang lebih subur tentunya menghasilkan buah yang lebih besar. Nah, sahabat tani, alhamdulillah ini adalah panen yang pertama sekali. Kita mendapatkan 1 angkong. Ya, lumayan lah karena ini buah pertama sekali dan kita memetik kurang lebih 2 hari 1 kali. Nah, seperti ini. 2 hari ke depan kita sudah mulai memetik lagi. Nah, itu ya. Nah, inilah penampakan pare kita yang sudah berumur kurang lebih 50 hari. Kita sudah mulai memanen yang pertama. Kalau mau tahu ini bibit pare keriting, yaitu banyak juga yang mengatakan pare buaya karena geriginya seperti buaya. Ini bukan pare lipa ya sahabat tani. Kita membuat bibit sendiri, tidak beli di pasar. Nah, ini jarak tanamnya kurang lebih 1 meter atau 80 cm dan kita tanam 1 saja di tengah. Nah, inilah penampakannya. Dan kita spill pohonnya. Nah, ini pohonnya sekarang sudah sebesar ibu jari kita, ibu jari saya. Nah, karena kita sudah melakukan pemangkasan kemarin, jadi batangnya membesar sebesar ibu jari. Kemungkinan dia lebih besar lagi kalau dalam jangka 4 bulan nanti dan sudah memenuhi semua lanjar. Ini masih terus tumbuh kembang dan terus membesar. Nah, berapa pohon yang saya tanam? Nah, saat saya menanam ada 14 bedeng sampai ke sana, dan 1 bedeng ini kurang lebih 25 tanaman atau 25 bibit seperti itu sampai ke ujung sana. Jadi semua kurang lebih 600 pohon. 600 pohon. Nah, inilah hasil pertama. Petik pertama sekali. Kita anggap 1 pohon itu 1. Bahkan belum yang banyak yang masih belum berbuah. Semoga kedepannya nanti lebih banyak lagi. Kalau kita lihat dari masa pertumbuhannya, alhamdulillah buah masih banyak. Kemungkinan panen ketiga nanti sudah mulai banyak.
alhamdulillah. Kalau kita lihat kondisinya nampak subur. Semoga dia bisa bertahan sampai mencapai 20 kali panen. Biasanya pare kalau rawatannya full bisa mencapai 20 kali panen dan hasilnya bisa lumayan. Semoga saja ini parahnya atau lanjarnya tidak roboh. Dulu saya pernah menanam di musim penghujan sampai roboh karena terlalu berat buah dan batangnya. Dan ini kita lebih kokoh menggunakan kayu yang besar dan kita membuat seperti ini. Nah, skor untuk penyangga supaya lebih kuat dan kokoh. Semoga tidak rebah nantinya. Nah, kepada sahabat tani, beginilah kondisi dan cara budidaya pare. Ini menurut kebiasaan saya seperti ini. Nah, kepada sahabat petani yang ingin budidaya pare, silahkan ikuti cara saya dari sejak menanam dan hingga panen yang pertama sekali. Oke sahabat tani, terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Bantu channel kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.